Baik, saya mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa untuk kelas 2019 dan juga kelas 2020 yang mengambil mata kuliah Hukum Pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan melanjutkan materi pada mata kuliah Hukum Pariwisata. Nah, kalau teman-teman kemarin-kemarin kita sudah sempat membahas industri pariwisata, lalu larangan, dan juga kewajiban hak dari wisatawan, hak dari pemerintah daerah, lalu dari pengusaha pariwisata, dan kemudian ada banyak sekali Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah, dan beberapa hal lagi yang kita bahas di materi-materi yang sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini ada kaitannya juga dengan bisnis ternyata. Nah, kalau kita sudah selesai berbicara masalah industri, itu artinya di dalam industri itu pasti ada yang namanya aspek-aspek perekonomiannya. Nah, kalau kita berbicara masalah aspek-aspek perekonomian, pasti di situ ada sebuah sistem, yaitu sistem bisnis. Nah, artinya kalau kita sudah berbicara masalah bisnis, ya, itu pasti ada regulasi yang nanti akan mengatur tentang bagaimana jalannya bisnis itu agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Seperti itu ya, rekan mahasiswa. Dan kemudian di dalam materi ini juga akan saya membahas sedikit tentang bagaimana penyelesaian sengketa bisnisnya, khususnya di dalam hukum pariwisata. Nah, ini ada beberapa poin-poin utama yang sudah saya cantumkan secara garis besarnya, dan saya akan berusaha untuk menjelaskan sesingkat mungkin, tapi bisa dimengerti oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, pertama kita ketahui dulu atau kita pahami dulu ya, sebenarnya hukum bisnis pariwisata itu apa sih? Apa hubungannya dengan masalah hukum pariwisata? Kita kan sudah berbicara ataupun belajar masalah hukum pariwisata. Kenapa kita masih belajar masalah hukum bisnisnya? Nah, itu adalah merupakan satu kesatuan di mana yang saya kemarin bilang adalah sebuah sistem ataupun sebuah mata rantai yang pada hakikatnya ini pasti akan saling berhubungan ataupun akan saling berkaitan, begitu ya. Jadi di sini hukum bisnis pariwisata ini adalah seperangkat kaidah, aturan, asas-asas, ketentuan ya. Di dalam itu terdiri dari institusi dan mekanismenya, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Di mana hukum bisnis pariwisata ini nantinya akan digunakan sebagai dasar, ya, akan digunakan sebagai base ataupun background untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, ya. Di sini teman-teman bisa melihat peraturan perundang-undangan bisnis pariwisata. Di sini ada 3, ya. Mulai dari Undang-Undang Kepariwisataan, pastinya nomor 10 tahun 2009. Lalu di sini ada Undang-Undang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 94, di mana tercakup di dalamnya itu mengenai GATS, ya. Ini terkait tentang jasa di bidang pariwisata. Dan di sini juga ada peraturan perundangan yang terletak pada bidang hukum lainnya. Nah, dimaksud di sini adalah misalnya hukum dagangnya, ya ini pasti ada kaitannya. Lalu hukum secara perdatanya, karena ini masalah bisnis, masalah kesepakatan. Ya. Bisnis pariwisata di sini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam dunia kepariwisataan. Ya. Jadi bisnis pariwisata ini merupakan salah satu kegiatan dalam kepariwisataan. Selain kegiatan berwisata, selain kegiatan membuka usaha destinasi pariwisata, sebenarnya di sini juga ada kegiatan kepariwisataan lainnya, yaitu bisnis pariwisata. Kegiatan kepariwisataan ini merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, di mana objeknya ini adalah jasa dan mendapat dukungan dari sistem-sistem yang lainnya. Nah, kita fokuskan kalau di industri pariwisata kemarin, kita membahas tentang usaha pariwisata di bidang misalnya kulinernya, lalu di bidang cenderamata yang dibuat, ataupun di bidang yang lainnya. Nah, ini kita khususkan lagi ke dalam ataupun khusus pada bidang jasanya, misalnya jasa tour travel-nya, jasa-jasa yang lainnya,
jasa informasinya, dan lain sebagainya, sehingga ini bersifat khusus, di mana objek pada jasa dan ini mendapat dukungan dari sistem yang lainnya. Nah, sistem-sistem yang lainnya ini yang seperti apa, Ibu? Nah, di sistem yang lainnya ini ada juga dari sisi kebijakan ataupun regulasi yang berada pada dunia kepariwisataan ataupun kepariwisataan itu sendiri. Jadi aspek kegiatan kepariwisataan ini orientasinya adalah pada penyediaan jasa pariwisata. Ya, masih ingat ya, jasa-jasa pariwisata itu apa saja? Ada banyak sekali, mulai dari tour travel-nya, ada jasa pemberi informasi, ada jasa untuk menyediakan eh, tempat-tempat penginapan, ya itu banyak sekali jasa-jasa itu, jasa-jasa kepariwisataan. Kemudian, bisnis pariwisata ini meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa ataupun servis yang dibutuhkan oleh para wisatawan, oleh para pelancong. Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan ya, seperti tadi travel, tour travel ya. Ada juga transportasi atau transportation, ada juga jasa penginapan ya, accommodation, jasa restoran. Nah, itu merupakan jasa-jasa ya, jasa yang bisa kita berikan kepada para wisatawan atau service. Ya, ada juga recreation. Nah, money changer dan jasa hiburan. Nah, ini merupakan jasa-jasa yang bisa kita kelola dalam kepariwisataan untuk mengembangkan industri pariwisata. Kemudian di sini ternyata ada juga jasa pariwisata di bidang perdagangan. Ya, ada perdagangan jasa pariwisata di mana sifat khas perdagangan jasa pariwisata ini terletak pada sifat dan bentuk objeknya, yaitu apa? Yaitu jasa. Di mana karakteristik lain terletak pada posisi jasa pariwisata sebagai objek hukum. Jadi bisnis pariwisata ini merupakan sistem tersendiri. Ya, bisnis pariwisata ini merupakan sistem tersendiri yang membutuhkan yang namanya sistem hukum, khususnya sesuai dengan karakter objeknya, yaitu jasa pariwisata. Kemudian di sini, kalau kita berbicara masalah jasa pariwisata, mulai dari servisnya, mulai dari restorannya, lalu ada jasa penginapan atau accommodation-nya, dan lain sebagainya itu ya, pasti di sini ada kaitannya juga dengan GATS. Ya, yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam prinsip GATS ini adalah most favored nation treatment. Ada transparansi, perlakuan khusus untuk negara berkembang, kerjasama dengan negara bukan anggota, ketentuan domestik, standarnya, monopolinya, hambatan-hambatannya, pengecualian umumnya, akses pasar, komitmen Indonesia untuk GATS di bidang pariwisata. Jadi kalau kita melihat pada 11 prinsip GATS ini, pada hakikatnya jasa pariwisata ini harus memperhatikan hal-hal yang bersifat secara universal. Artinya ini tidak bisa kita hanya kalkulasikan ke dalam sifat-sifat secara nasional. Karena pada kesempatan ini ataupun pada prinsip-prinsip GATS ini sudah berskala internasional. Artinya misalnya ini harus mendapatkan perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang. Karena apa? Negara-negara berkembang ini membutuhkan sokongan ataupun membutuhkan dukungan, baik itu di bidang pembiayaan dana ataupun di bidang promosinya dan juga di bidang lainnya, misalnya regulasinya. Ini kita semua harus memprioritaskan negara-negara berkembang. Itu yang berada dalam prinsip GATS-nya. Ya, misalnya kemudian kita akan melakukan kerjasama dengan negara yang bukan anggota. Ya, misalnya kita kan di negara-negara yang lain punya asosiasi, ya, asosiasi ataupun gabungan usaha industri pariwisata itu. Dan di situ, meskipun kita bukan termasuk salah satu anggota pada asosiasi itu, misalnya ya Indonesia bukan termasuk anggota, tapi ini bisa juga melakukan kerjasama-kerjasama itu di bidang pariwisata, gitu ya. Kemudian akses pasarnya itu tidak boleh saling mencekal. Hambatan-hambatannya itu apa? Kita bisa mengetahui dan kita bisa melakukan upaya dan juga daya bagaimana kita menyikapi ataupun menstabilkan hambatan-hambatan itu agar kita bisa melakukan usaha dan dalam bidang jasa pariwisata secara optimal gitu ya. Ada juga standar-standarnya dan lain sebagainya dan ini harus bersifat transparan. Artinya kita semuanya sama-sama tahu dan dapat ataupun bisa mengakses informasi itu gitu ya.
Kemudian untuk selanjutnya di sini ada aspek hukum investasi kegiatan bisnis pariwisata. Nah, ini sudah pada investasinya ya. Kalau tadi itu adalah hukum bisnisnya, kita lebih kepada hal yang bersifat khusus lagi ya, lebih khusus lagi. Kalau tadi bisnisnya kan di bidang usahanya, bisnis ataupun usaha membuka jasa-jasa pariwisata itu. Nah, sekarang kita lebih kerucutkan lagi pada bidang investmentnya. Jadi bagaimana seseorang itu dapat menanamkan modalnya untuk usaha jasa pariwisata itu dalam kegiatan bisnis pariwisata. Nah, untuk aturan ataupun regulasinya di Indonesia, kita bisa melihat Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, di mana di sini ya definisi investasi atau investment ataupun penanaman modal ini merupakan konsep ekonomi yang pada umumnya itu berintikan pada tindakan-tindakan yang mengalokasikan sumber-sumber yang didasarkan pada analisis bahwa alokasi tersebut akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Ya, hasil analisis ini dituangkan dalam sebuah rencana dan proyeksi-proyeksi sesuai tingkatannya. Nah, itu kenapa kita juga harus mengakomodir ya, mengakomodir yang namanya perbuatan hukum ini ke dalam sebuah regulasi di mana ini dapat melindungi semua pihak, terutama para investor gitu. Kalau kita berbicara masalah investasi atau investment, itu artinya kita sudah siap dengan segala macam resikonya. Nah, segala macam resiko apa yang dimaksudkan di situ adalah kerugian. Ya, kalau kita di sini investasi adalah suatu tindakan yang pada akhirnya itu akan mendatangkan hasil, akan mendatangkan keberhasilan yang memuaskan. Tapi di sisi lain kita juga harus siap dengan berbagai macam resikonya. Ya, resiko itu apa? Berbentuk kerugian ataupun kerugian itu bisa berbentuk misalnya kita rugi dalam hal finansial ataupun kita rugi dalam masalah kepercayaan. Kita bisa rugi dalam masalah persahabatan ataupun sebuah kesepakatan, kita tidak akan kembali dipercayai misalnya. Sifat kepercayaan ataupun kepercayaan terhadap kita sebagai investor misalnya nanti akan terpengaruh ataupun akan hilang kepercayaan kita sebagai seorang investor sehingga kita tidak bisa menanamkan modal lagi gitu misalnya. Ataupun kita ketika terjadi suatu sengketa, maka di sini yang akan menjadi permasalahan adalah pasti kedua belah pihak karena yang bersengketa adalah kedua belah pihak. Nah, ketika kita uh, sudah memanifestasikan yang namanya modal-modal kita ke dalam bisnis jasa pariwisata itu, kemudian di perjalanan di suatu hari kita terjadi yang namanya konflik ya, konflik itu terjadi di antara kita di dalam bisnis yang kita jalani itu, kemudian ada beberapa pihak yang nantinya akan ragu terhadap personal kita. Misalnya kita adalah seseorang yang cenderung akan mudah untuk terjadi sebuah konflik misalnya, itu akan mengurangi kepercayaan terhadap kita gitu. Penanaman modal ini adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, menanam yang namanya uang ataupun hal yang lain ataupun kekayaan ya. Bentuk kegiatan menanam modal ini baik oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah tahu ya sebenarnya apa yang dikatakan sebagai investasi, penanaman modal itu yang seperti apa. Nah, kita sekarang berbicara masalah apabila risiko itu terjadi, apabila hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, ya ini kita sudah berbicara masalah penyelesaian sengketanya. Sudah sampai pada materi ini ternyata, yaitu penyelesaian sengketa bisnis pariwisata. Nah, penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa pada bisnis pariwisata itu pasti terjadi karena di awal kita telah melakukan sebuah kesepakatan ya. Jadi sengketa itu tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu awalnya akan terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama menyatakan secara tegas mereka akan melakukan sebuah kerjasama. Kemudian apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak
melakukan yang namanya one prestasi, maka di sini akan terjadi yang namanya sengketa bisnis. Ya. Kemudian sengketa bisnis itu harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di bidang bisnis, khususnya bisnis pariwisata. Ya, manajemen sengketa bisnis, khususnya bisnis pariwisata, kita melihat pada dua hal ini, yaitu prevention dan juga settlement. Ya, prevention ataupun pencegahan ini misalnya melalui desain bisnis dan berkontak dengan cermat. Artinya ini sama-sama melakukan yang namanya uh, upaya, ya, upaya pencegahan, ya, upaya preventifnya. Jadi kalau misalnya ini suatu hari akan terjadi, maka solusinya apa? Nah, ini kita adalah belajar untuk lebih cermat dalam melakukan sebuah bisnis ataupun kontrak. Jadi kita dituntut untuk selalu bisa menghadapi permasalahan itu sebelum masalah itu terjadi. Ya, kita harus menyiapkan bekal, kita harus menyiapkan senjata apabila permasalahan itu di kemudian hari terjadi. Ya, yang kedua yaitu adalah settlement ataupun penyelesaiannya, yaitu melalui litigasi dan juga non-litigasi ataupun lembaga-lembaga alternatif seperti konsultasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, tapi tetap selalu dalam saluran alternatif, baru kemudian litigasi. Ya, jadi yang diutamakan di sini adalah penyelesaian secara non-litigasi terlebih dahulu ataupun penyelesaian secara alternatif. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kita melakukan sebuah manajemen bisnis dan juga penyelesaian dalam sengketa bisnis, mulai dari pencegahannya hingga pada penyelesaiannya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan secara singkat, secara padat, tapi mudah dipahami. Jadi, di dalam hukum bisnis pariwisata ini, kita melihat juga objeknya apa, lalu ada juga investasi pariwisata di bidang pariwisata sebagai salah satunya, ya, sebagai salah satu di mana investasi pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan dalam kepariwisataan. Tidak hanya membuka usahanya saja, tapi kita bisa menanamkan modal, baik itu modal dari dalam ataupun modal dari asing gitu ya. Kemudian hingga nanti pada penyelesaian sengketanya. Oke, seperti itu mahasiswa dan juga teman-teman YouTube yang sudah menyaksikan video saya, penyampaian materi saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga di next video saya bisa menyampaikan lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah menyimak video saya. Saya akhiri pertemuan ini ataupun video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.